Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Senang sekali kita boleh berjumpa pada saat pagi hari ini dalam renungan pada saat pagi hari ini. Mari sebelum kita melangkah di sepanjang hari, kita datang kepada Tuhan. Di dalam doa kita akan mendengar firman Tuhan. Percayalah firman Tuhan akan memberi kekuatan buat kita semua yang akan menuntun langkah-langkah kita di sepanjang hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam sorga yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu, Engkau Allah yang baik, Allah pemelihara hidup kami. Engkau sudah menolong kami sepanjang malam dan kami bangun pagi hari ini dengan kekuatan yang baru. Dan kami akan melangkah di hari ini. Kami tidak dapat melangkah dengan kekuatan kami perlu Engkau Tuhan. Tuntun langkah-langkah kami. Kami perlu firman-Mu yang akan menuntun langkah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berbicaralah, sampaikanlah isi hati-Mu bagi kami. Kami rindu mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap menerima firman-Mu. Kami siapkan tanah hati kami yang terbaik. Kami sudah berdoa, kami percaya Tuhan menolong kami semua. Menolong hamba dan juga semua yang mendengarkan dan menyaksikan renungan pada saat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini sama-sama kita akan mendengar firman Tuhan. Saya akan beri judul renungan pada saat pagi hari ini, merdeka dari rasa takut. Puji Tuhan, merdeka dari rasa takut. Puji Tuhan, Bapak Ibu, tidak dipungkiri semua manusia tanpa mengenal usia dilingkupi oleh rasa takut ini, ya. Takut dalam berbagai hal, takut masalah ekonomi, masa depan, takut untuk sakit, takut mati, takut kelaparan, dan banyak hal yang dialami oleh semua manusia. Bahkan pada saat pagi hari ini, kalau kita belajar bersama-sama dan kita membaca menurut pakar, menurut para ahli, mengatakan bahwa rasa takut menjadi pengalaman dasar manusia tanpa mengenal usia. Mulai dari bayi sampai lanjut usia, semua mengalami dan merasakan rasa takut. Nah, pada saat pagi hari ini kita akan melihat rasa takut ini muncul ketika manusia jatuh di dalam dosa. Ini asal muasalnya. Mengapa ketakutan, rasa takut itu menguasai, membelenggu manusia? Awalnya sejak kejatuhan Adam dan Hawa, manusia pertama jatuh di dalam dosa. Dan ini merupakan konsekuensi atas dosa yang telah mereka perbuat. Dan sampai dengan hari ini, generasi ini, kita melihat bahwa ketakutan ini menguasai manusia. Tetapi bersyukur kepada Tuhan, ada janji Tuhan yang indah bagi kita orang-orang percaya. Dia memberi kekuatan kepada kita. Kita tidak pernah sendiri. Mari sama-sama kita membaca satu ayat di dalam 2 Timotius pasal 1. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. Saya baca buat kita semua ya. 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Puji Tuhan. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Kalau kita melihat manusia jatuh di dalam dosa dan kemudian manusia dibelenggu, diikat, dikuasai, dilingkupi oleh rasa takut yang membelenggu. Tetapi ada rahasia yang indah bahwa Allah memberi kebenaran dan membuka kebenaran ini bagi kita semua, bahwa Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Memang
alasan kenapa manusia menjadi takut. Tetapi Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kalau kita belajar bersama-sama ada 3 macam rasa takut. Ada 3 macam ketakutan, ya. Yang pertama, rasa takut yang alami, ya. Rasa takut yang alami itu seperti apa? Rasa takut yang muncul ya karena reaksi atas keadaan yang mengancam dia, karena ada bahaya ya yang berusaha untuk mencelakakan dan lain sebagainya. Jadi takut. Itu rasa takut yang alami, yang pertama. Yang kedua, rasa takut yang benar. Rasa takut yang benar itu rasa takut seperti Alkitab, rasa takut akan Tuhan. Takut kepada Tuhan karena kita kagum, karena kita takjub, bahkan karena kita menghormati dan taat kepada perintah Tuhan. Ini takut yang dikehendaki Allah, takut yang benar. Ya, yang ketiga, rasa takut yang merugikan. Bagaimana itu? Ya, rasa takut yang merugikan. Rasa takut, ya, takut ini digambarkan sebagai sesuatu yang mengikat, sesuatu yang membelenggu. Jadi ketika seseorang merasa takut dan kemudian diintimidasi, diikat, dikuasai, maka kita melihat di situ akan menimbulkan penderitaan, akan menimbulkan kesengsaraan. Sebab apa? Akan menguras pikiran, akan menguras emosi, akan menguras semua, bahkan melumpuhkan. Bukan hanya melumpuhkan, akan mematikan. Sangat berbahaya ketika rasa takut ini membelenggu kehidupan manusia. Itu akan berdampak bukan hanya kepada psikis, bukan hanya kepada kejiwaan seseorang, tetapi juga berdampak kepada tubuh seseorang. Kita melihat bersama-sama di sini ketika rasa takut itu rasa takut itu merugikan karena apa? Akan mengikat dan membelenggu. Tetapi bersyukur pada saat pagi hari ini, saya percaya kita semua tidak ingin kita dibelenggu, kita diikat oleh rasa takut ini. Wajar kalau kita memiliki ketakutan yang memang hal yang lumrah, yang tidak lumrah, yang tidak lazim, yang tidak benar adalah ketika rasa takut itu mulai mengikat, mulai membelenggu kita, bahkan melumpuhkan iman percaya kita. Pada saat pagi hari ini, saya yakin kita semua rindu untuk dibebaskan, kita rindu untuk dimerdekakan. Orang yang merdeka itu benar-benar merdeka, terlepas dari rasa takut. Persoalan belum selesai. Persoalan itu akan selalu ada, tetapi kita memiliki damai sejahtera. Kita memiliki kemerdekaan. Tidak lagi diikat oleh ketakutan, tidak lagi diikat dan dibelenggu oleh rasa takut itu yang mengintimidasi, yang membelenggu. Tetapi kita dipenuhi dengan damai sejahtera. Pagi hari ini saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara sekalian takutkan dan cemaskan berhubungan dengan masa depan, berhubungan dengan berbagai hal yang sedang kita pikirkan dan menguras banyak hal. Tetapi pada saat pagi hari ini, saya percaya Dia begitu mengasihi kita. Dia ingin supaya saya dan saudara terbebas dari rasa takut. Ya, sebentar lagi bangsa Indonesia akan merayakan kemerdekaan Indonesia, terbebas dari penjajah. Ya, iblis berusaha untuk menjajah kita. Iblis berusaha untuk membelenggu kita sehingga kita diikat oleh rasa takut. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana caranya supaya kita terbebas dari rasa takut? Bagaimana caranya supaya kita merdeka dan kita mengalami kelepasan? Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu
percaya kepada Allah. Kepada Allah yang mengasihi kita. Kita harus paham, kita harus tahu benar bahwa Dia Allah yang mengasihi kita. Kalau kita tahu Dia Allah yang mengasihi kita, maka kita akan memiliki keyakinan yang pasti bahwa Dia pasti akan memelihara hidup saya dan saudara. Sama-sama kita membuka di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Perhatikan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Allah turut bekerja. Kita tahu di sini bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Ini menunjukkan bahwa ada keterlibatan Allah. Keterlibatan Allah secara utuh. Keterlibatan Allah secara penuh di dalam hidup kita. Totalitas. Dia yang memelihara hidup kita. Dia yang memperhatikan kepentingan-kepentingan kita. Bahkan kalau kita melihat Dia rela datang ke dalam dunia. Karena apa? Dia mengasihi kita. Di ayat yang telah kita baca, oleh Dia yang mengasihi kita. Dia datang ke dalam dunia karena apa? Dia fokus untuk memperhatikan saya dan saudara. Bukan hanya memperhatikan keselamatan kita secara jiwa dan roh, tetapi tubuh kita pun diperhatikan oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita melihat di sini bahwa jelas di situ dikatakan Allah turut bekerja. Dia Allah yang tidak pernah diam. Dia Allah yang ikut serta dan ambil alih, bahkan turun tangan langsung untuk memelihara dan turut bekerja di dalam kehidupan kita. Keyakinan ini, pernyataan ini membuat kita menjadi tenang, membuat kita menjadi yakin bahwa sesungguhnya Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Ingat baik-baik, Dia mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Dan Dia menjadikan kita anak-anaknya. Dan Dia adalah Bapa. Bapak ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan. Satu kebanggaan kalau kita menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Bapa. Dan kita memanggil Dia, ya Abba, ya Bapa. Hubungan seperti ini yang harus kita bangun. Ketika kita meyakini Dia Bapa. Kita tahu di dalam Mazmur pasal 103 dikatakan seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Keyakinan kita, dan kita tahu ketika kita menjadi seorang anak, ketika kita meminta kepada Bapa, kadangkala tanpa kita meminta pun Bapa akan memberikan, akan memenuhi segala kebutuhan kita. Demikian pun dengan Bapa kita yang ada di sorga. Dia Allah yang baik, Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang mengasihi kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Terlebih lagi Bapa kita yang di sorga. Kau beri yang kupinta, dan seterusnya. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari umat-umat Tuhan miliki keyakinan bahwa kita punya Bapa yang baik, yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Haleluya. Hal yang pertama. Sekarang yang kedua, bagaimana caranya supaya kita terbebas dari rasa takut lewat firman Tuhan. Firman-Nya adalah kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman Allah adalah kebenaran. Apa itu kebenaran? Perkataannya, pikiran Allah, perkataan Allah, bahkan kehendak Allah, itu adalah kebenaran. Jadi dari sini kita melihat bahwa ketika kita meyakini firman Tuhan yang adalah kebenaran, maka hidup kita akan diubahkan. Ketika kita
kita meyakini bahwa janji Tuhan ya dan amin, dan kita percaya firman-Nya, maka itulah yang akan terjadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita percaya bahwa bilur-bilur Yesus dapat menyembuhkan, ketika kita percaya, maka Dia Allah penyembuh yang akan menyembuhkan kita. Dan seterusnya, janji firman-Nya itu kita percaya dan kita yakini, dan janji itu, firman-Nya itu yang akan terjadi. Oleh sebab itu, percaya, baca dengan tekun, perkatakan firman Tuhan, bahkan kita bertindak dengan iman lewat firman Tuhan yang kita percaya ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang ketiga yang harus kita lakukan, bagaimana caranya supaya kita terbebas dari rasa takut, berdoa dan memuji Tuhan. Dan yang terakhir, Roh yang Kudus, lewat Roh Allah yang ada di dalam hidup kita. Sebagaimana ayat yang telah kita baca tadi, Allah bukan memberikan roh ketakutan kepada kita, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Roh Allah ada di dalam kita. Kita tidak pernah sendiri. Roh penolong, Dia Bapa yang baik. Dia ada di dalam kita. Dia bergerak di dalam kita. Minta kepada Tuhan supaya ketika kita menghadapi ketakutan, Dia memberi roh keperkasaan itu kepada kita. Maka ketakutan apapun yang kita hadapi setiap hari dapat kita halau. Ketakutan datang, kita halau, dan kita mengalami kemenangan. Sebab apa? Dia memberi roh yang perkasa kepada kita. Puji Tuhan, saya percaya pagi hari ini Dia rindu untuk memberkati kita semua dan kita terbebas dari rasa takut. Hari demi hari kita boleh alami kemenangan, bukan karena kuat kita, tetapi karena Yesus ada bersama-sama dengan kita. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam sorga yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Mengingatkan kami, meneguhkan kami, memotivasi kami Tuhan, bahwa sesungguhnya ada Engkau yang selalu bersama-sama dengan kami. Kami tidak pernah sendiri menjalani hidup ini. Oleh sebab itu kami tidak lagi menjadi takut. Kami tidak mau diikat dan dibelenggu oleh ketakutan yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami mau belajar untuk percaya bahwa Engkau Allah yang selalu turut bekerja. Engkau Allah yang terlibat penuh. Engkau Allah yang mengatur jalan-jalan hidup kami. Engkau Allah yang menolong kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami bersyukur kami punya Engkau Allah yang baik. Bapa yang baik. Yang begitu mengasihi kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, dan keyakinan ini yang membuat kami sadar bahwa sesungguhnya kami punya Bapa yang baik, yang begitu mengasihi kami. Nyawamu Engkau serahkan demi kami manusia, apatah lagi yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau belajar untuk senantiasa percaya kepada janji firman-Mu. Bahkan kami mau rindu Tuhan selalu bersekutu dengan Engkau. Dan kami rindu supaya roh-Mu yang perkasa itu ada di dalam kami. Sehingga kami dapat menghalau musuh-musuh iblis yang berusaha untuk melemahkan kami. Kami punya kuasa Allah yang akan terus memampukan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersama-sama pagi hari ini kami berdoa jemaat-Mu yang ada di GPDI Hebron memberkati dengan roh yang kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa jemaat Tuhan menjadi jemaat yang cinta dan mengasihi Engkau. Semakin bertumbuh ke arah Engkau. Semakin cinta dan mengasihi Engkau. Semakin Tuhan Yesus setia dalam melayani Tuhan. Memberkati Tuhan pekerjaan usaha mata pencarian domba-domba-Mu. Engkau buat menjadi berhasil dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati dengan limpah di tengah-tengah masa sulit, tapi kami tahu Engkau Allah yang besar. Kami berdoa Tuhan memberkati rumah tangga, keluarga yang ada, terus ikat dengan tali kasih dari Engkau. Terima kasih Tuhan, pendidikan domba-domba-Mu diberkati dalam nama Yesus. Masa depan mereka
Kau buat menjadi berhasil. Kami berdoa Tuhan, gembala, penasihat gembala, seluruh hamba-hamba Tuhan, memberkati Tuhan, semakin indah. Pakai Tuhan, menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terus kembang luaskan pekerjaan Tuhan yang ada di GPDI Hebron. Bahkan semua kami boleh memuliakan, menjadi gereja, menjadi jemaat yang menjadi terang dan berkat dimanapun berada. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan Tuhan buat bangsa dan negara kami. Sejahtera-Mu buat Indonesia. Sejahtera-Mu buat kota Malang. Berkati pemerintah kami, presiden sampai jajaran pemerintah ke RT RW. Tuhan Yesus kiranya menolong dan memberkati. Menjadi doa kami Tuhan, Injil-Mu boleh disebarluaskan di tanah air kami. Menjadi doa kami Tuhan, Injil-Mu boleh disebarluaskan. Menjadi doa kami Tuhan, Indonesia diselamatkan, Indonesia penuh dengan kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami akan melangkah di sepanjang hari ini, hari yang diberkati Tuhan. Kami berdoa, keluar masuk kami dijaga, dilindungi oleh Engkau Tuhan. Engkau pemelihara hidup kami, Engkau penyelamat kami. Kami mengucap syukur dan kami siap melangkah di sepanjang hari bersama dengan Tuhan, bersama dengan Engkau. Kami dapat melakukan perkara-perkara yang besar, mengampuni dosa dan salah kami. Kami sudah berdoa, kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.